Dari dulu mayoritas ulama kalau tahiyat itu ketika tasyahud ikuti Ibnu Abbas, syahadu alla ilaha illallah. Tetapi belakangan ada orang bawa hadis, faraaituhu yuharrikuha, aku melihat Rasul menggerakkannya. Dia mengira bahwa yang tangannya tidak bergerak tidak baca hadis tadi. Ini masalahnya. Mosok Hasyim Asy'ari enggak baca hadis gitu, wong dia gurunya hadis. Tapi kenapa Hasyim marah utek-utek begini? Taunya bukan satu hadis, dua hadis. Beda kalau bawa duit sedikit ke supermarket, anaknya berantem. Kalau duitnya banyak, rukun belanja semua. Yang bikin berantem tuh cuma dikit duitnya itu. Hadis ini kan faraaituhu yuharrikuha yad'u. Aku melihat Rasul menggerakkannya. Tapi hadis lain mengatakan la yuharrikuha, tidak menggerakkannya. Loh gimana kaidahnya? Kembalikan kaidahnya. Kalau ada dua hadis saling bertentangan, maka kaidah terbaik dan itu yang harus diusahakan adalah menggabungkan keduanya menjadi satu kesimpulan. Nah, kayak gue. Bagaimana? Ketika dikatakan faraaituhu yuharrikuha, tadinya tangannya ke bawah. Aku lihat Rasul menggerakkannya. Asyhadu alla ilaha illallah, sudah bergerak kan? Hadis yang kedua amalkan, la yuharrikuha. Rasul tidak menggerakkannya, tidak begini-gini terus gitu loh. Geraknya cuma sekali tek wes. La yuharrikuha, tidak menggerakkannya, tidak gini-gini. Tapi karena ada dugaan bahwa kita tidak membaca hadis itu, kemudian dibombardir satu hadis yang dibawa. Dan itu juga kemudian menodai persaudaraan kita. Bahwa mau gerak-gerak boleh saja, wong itu khilafiyah. Tetapi menjadikannya sebagai alat untuk meretakkan persaudaraan dalam keislaman, apalagi bingkai kebangsaan, itu yang harus diwaspadai. Hadis. Buya, kita menemukan satu amaliyah, tapi di hadis tidak ada. Dari mana? Ahlul Bait Nabi. Indonesia adalah negeri yang paling beruntung karena para ulama penyebar Islam di Indonesia itu min dzurriyyati Ahlul Bait. Jadi ada kartu garansinya lah, gitu aja. Meskipun mereka bermadzhab Asy-Syafi'i, karena Asy-Syafi'i memang min dzurriyyati Ahlul Bait. Jadi ibunya itu Fatimah binti Hasan al-Musanna maksudnya. Sayyid Rahmat Kanjeng Sunan Ampel, seterusnya ke bawah. Sayyid Qasim Kanjeng Pangeran Derajat Lamongan, seterusnya ke bawah. Itu zuriyah Ahlul Bait yang mewarisi amaliyah turun temurun dari Jamaluddin Akbar dan seterusnya, dari Ali Al-Uraidi terus ke atas. Artinya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia yang diterima dari para wali itu sudah memiliki jaminan keselamatan dari Rasulullah. Itu satu keberuntungan. Yang keempat ya. Jika Ahlul Bait tidak ada, ketentuannya apa tadi? Abu Bakar. Kita ambil contoh penulisan Al-Qur'anul Karim. Umar ibn Khattab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Abu Bakar, alangkah baiknya kalau Quran yang ada itu kita tuliskan dalam bentuk satu mushaf, satu buku. Dulu tidak ada. Kata Abu Bakar, bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang Rasul sendiri tidak pernah melakukannya? Jadi kata Abu Bakar, bikin Quran satu jilid, satu mushaf itu bid'ah. Itu sadar betul itu. Kata Umar, tapi kan baik. Nah itu dia. Abu Bakar setuju. Lalu Abu Bakar manggil Zaid bin Thabit. Zaid, kamu kan orang cerdas, pinter. Coba kamu tuliskan, kamu susun Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam satu mushaf. Zaid bicaranya persis dengan Abu Bakar tadi. Bagaimana mungkin saya akan melakukan sesuatu yang Rasul sendiri tidak pernah melakukannya? Kata Abu Bakar, tapi kan baik. Loh kok jadi
ketularan begini. Setelah adu argumentasi, mereka sepakat bahwa nulis Quran itu bid'ah. Tetapi Umar nambahin ada yang baik, gitu. Dan Zaid bin Tsabit setuju, walaupun mengatakan kalau aku diperintah memindahkan satu gunung, itu lebih aku sukai daripada aku menuliskan satu Quran ini. Saking beratnya, sudah bid'ah berat lagi. Oh di sini muludannya bid'ah nggak berat, paling urunan 10.000. Apaan? Kesimpulan apa? Umar ternyata mengakui ada bid'ah, Abu Bakar, Zaid mengakui ada bid'ah, tapi mereka mengatakan bid'ah itu ada yang baik. Jadi kalau ada orang sekarang punya kaidah bid'ah itu tidak semuanya dolalah, ada bid'ah hasanah, itu ikut Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lainnya. Nah kalau ada yang tidak mau dengan itu, ya tahu sendiri kan konsekuensinya. Berarti mereka tidak ikut ulama salaf, tidak ikut sahabat Nabi. Katanya ma'ana alihi wa sahabi, yaitu jalan aku dan sahabatku. Lah sahabatnya bilang ada bid'ah hasanah, kamu bilang nggak ada, tuh gimana toh? Ini pula yang kemudian datang di Indonesia, sedikit menodai atau melukai bingkai kebangsaan. Itu orang-orang yang sudah mapan di Indonesia dalam kaidah fikih Syafi'i bahwa bid'ah itu ada yang dhalalah, ada hasanah, muncul yang kullu bid'atin dhalalah. Retak kembali. Sampai kemarin saya mendengar ada yang bilang bahwa peringatan Maulid Nabi itu sama dengan hari Natal. Ini kan kalau yang ngomong begitu orang Nasrani gak apa-apa. Penulisan Quran itu dulu gak ada titiknya. Sin yos untune tong. Nun ya lengkang-lengkung itu. Jadi penulisan titik Al-Quran itu bid'ah, betul-betul bid'ah. Fathah kasrah dhamma itu berikutnya lagi bid'ah lagi. Tasydidnya bid'ah, tanda panjang semuanya bid'ah. Jadi Quran yang kita baca hari ini 100% bid'ah sebetulnya. Tapi bayangkan kalau Qurannya tidak ada kayak sekarang, itu ngajinya bagaimana kita? Pada masa Rasulullah SAW, orang yang tidak membayar zakat itu tidak diberi hukum. Jorke. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, orang yang tidak membayar zakat diperangi dan dianggap orang murtad, keluar dari Islam. Kebijakan Abu Bakar jelas secara tekstual menyalahi ketetapan Rasulullah. Tapi berani orang mengatakan Abu Bakar ahlu bid'ah? Tidak ada. Kenapa? Sebab yang dilakukan Abu Bakar untuk kemaslahatan. Kalau tidak seperti itu, habis syariat. Pada masa Rasulullah, Abu Bakar itu sholat tarawih imamnya masing-masing saja sholatnya. Tapi ketika Umar jadi khalifah, disatukan satu imam. Itu berarti Umar melakukan bid'ah. Ya, dia sendiri sadar kok, tapi ada nikmatnya bid'ah yang baik. Nikmatul bid'ah, nikmatil bid'atu hadhihi. Tidak ada seorang mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu melakukan bid'ah. Bahkan Masjidil Haram, Mekah dan Madinah yang ulamanya itu paling doyan-dodolan bid'ah, masih saja kayak Umar sholatnya 23. Nah tetapi ke Indonesia masuk buku fatwa dari Nasiruddin Al-Albani bahwa Rasul tarawih tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dengan bahasa lain, tarawih lebih dari itu adalah bid'ah. Benturan lagi. Malah Albani pernah mengatakan sebetulnya khutbah Jumat itu tidak termasuk rukun Jumat, gak usah ada khutbah, tidak apa-apa. Hancur ini kah gomo. Iseng-iseng amat. Tapi kalau saya semuanya kalau bahagianya begitu tidak apa-apa. Nah, itu kan fatwa yang dan murah, seperti murahnya kopi ini murahnya kopi ini. Lah, Umar tidak melakukannya, Utsman melakukannya, terima sebagai sebuah jaminan kebenaran Rasulullah. Contohnya apa? Adzan Jumat 2 kali. Rasul, Abu Bakar, Umar adzan Jumat cuma 1 kali, tapi Umar jadi 2 kali karena bertambahan penduduknya itu. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu secara tekstual dia bid'ah, tetapi Utsman melakukannya, tidak ada seorang sahabat pun mengatakan itu bid'ah. Bahkan sampai hari ini di Mekah dan Madinah adzan Jumat 2 kali. Saya heran di sana gak ada yang berani ngomong itu
Itu bid'ah itu. Padahal mereka yang tamat dari situ yang paling senang ngomong bid'ah di sini. Pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, setiap pembunuh pasti dibunuh di kisos. Tapi ketika Utsman bin Affan terbunuh dan Ali naik jadi khalifah, si pembunuh tidak langsung dikisos. Apa Ali tidak tahu dalilnya? Oh, sangat tahu. Apa Ali tidak tahu pembunuhnya? Sangat tahu pembunuhnya. Karena Hasan dan Husain pun saat itu konon ikut ronda di kediaman khalifah. Hebatnya tuh Ali. Tapi kenapa tidak langsung ditegakkan hukumnya? Kisos. Ali tahu benar seorang negarawan. Si pembunuh bisa dihitung jari 2-3 orang lah. Tetapi mereka mewakili sebuah komunitas, sebuah kekuatan politik besar. Yang kalau si pembunuh dieksekusi dibunuh, maka akan terjadi orang terima partainya dan terjadi perang saudara antara umat Islam. Itu tidak mau terjadi, kata Ali. Oh, jadi kebijakan Ali bid'ah, bid'ah tapi hasanah. Itu yang kemudian diambil oleh Nahdlatul Ulama. Kenapa ketika seorang kepala negara yang dianggap melakukan kesalahan diturunkan semua demo, gantung, penjara, NU bilang dimaafkan saja. Di sini. Kenapa? NU berpikir bukan balas dendam. Tokoh yang diturunkan itu bukan orang kecil, 32 tahun dan partainya besar. Dihukum perang saudara, Mas. Tanya orang-orang yang sok petantang petenteng, apa sudah siap NKRI hancur? Jangan hanya ingin kegembiraan menghidupkan petasan, rumah mau kebakaran. Lihat. Dan itu yang diambil Gus Dur. Saya tahu Gus Dur mau diturunkan tuh namanya pasukan berani mati berapa puluh ribu. Gus Dur enteng saja. Siapa yang nyuruh ke Jakarta? Wis pulang aja. Pulang. Kalau Gus Dur bilang serbu MPR, enggak usah sehari 2 jam rubuh turun DPR. NKRI jauh lebih mahal. Jangan bangga dengan diri sendiri. Ada butuh orang lain yang ingin tenang hidupnya. Untung mayoritasnya kayak NU. Nek mayoritasnya kayak yang ngetokin katok itu sembuh. Pada masa kekhilafahan Bani Umayyah, itu mimbar Jumat isinya caci maki. Dan itu kemauan politik dong. Bani Umayyah berkuasa, khotib-khotib Jumat diwajibkan mengutuk Ali bin Abi Thalib. Coba. Abu Turab. Allahumma la'an Abu Turab. Khotib begitu doanya. Jadi kalau mau nutup khutbah itu, Allahumma la'an Abu Turab. Ya Allah kutuklah Ali bin Abi Thalib. Yang di sono, yang Syiahnya juga, ya Allah kutuklah Utsman bin Affan, kutuklah Muawiyah bin Abu Sufyan. Allah Maha Besar. Umar bin Abdul Aziz, waduh, Jumatan kok jadi pilkada begini? Negara Kesatuan Rakyat Islam NKRI harus diselamatkan. Beliau kumpulkan semua khatib dengan kekuatan kekuasaannya, dengan wibawanya. Beliau minta, saudara-saudara, aku minta semua khatib Jumat mulai Jumat besok dan seterusnya membaca doa ini. Apa? Waradallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar, Utsman wa Ali. Laksanakan. Damai umat Islam. Itu bid'ah, saudara-saudara. Rasul tidak pernah baca doa kayak gitu. Tak ada, cari aja.
Abu Bakar nggak pernah, Umar nggak pernah, Utsman nggak pernah, Ali nggak pernah. Tidak ada sahabat lakukan. Tapi Umar bin Abdul Aziz canangkan itu untuk apa? Demi keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Islam. Sampai sekarang Mekah Madinah maca donga aku itu. Kok nggak ada yang ngomong bid'ah itu? Saya heran. Nah, kita kembali tadi Khulafaur Rasyidin. Saya masukkan Umar bin Abdul Aziz dan Khulafaur Rasyidin karena memang para ulama mengaku itu. Khulafaur Rasyidin tidak melakukannya, tapi ada seorang sahabat mengerjakannya. Sah dijadikan, diterima sebagai sebuah amaliyah yang patut diikuti kaum muslimin. Contohnya apa? Talqin mayit. Membaca Quran di kuburan. Baca Quran saja kita ambil. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bertemu dengan orang yang buta sedang baca Quran di kuburan. Kata Imam Ahmad, maca Quran di kuburanku bid'ah iku. Orang tadi nangis, berhenti. Tapi di situ ada Ibnu Qudamah Al-Jauhari. Dia bertanya, wahai Imam Ahmad, bagaimana seorang ulama yang namanya Mubashir Al-Halabi? Oh, dia kredibel, bagus. Anda riwayatkan hadis dari dia? Ya. Mubashir meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Umar. Dia mengatakan bahwa Ibnu Umar saat wafat pernah pesan pada anaknya, kalau nanti aku mati tolong bacakan Al-Fatihah dan permulaan Al-Baqarah di kepalaku. Bagaimana Imam Ahmad? Oh, benar itu. Bilangin orang tadi suruh baca Quran lagi. Satu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar mengajarkan minta dibacakan Quran di kuburan, di kepalanya saat matinya, setelah dikuburnya, cukup menjadi dalil, kalaupun tanpa dalil yang lain, untuk umat Islam boleh dan baik membaca Al-Quran di kuburan. Saya tidak akan menyoal orang-orang belakangan yang meragukan ini, karena Ibnul Qayyim sendiri sudah menerima ini. Loh, kalau Ibnul Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah sudah menerima dari Al-Khalal ini, bocah sekarang meragukannya, apa urusannya? Mayoritas ulama, As-Samadul A'zam, Rasul memberikan jaminan keselamatan pada umat Muhammad ini sebagai mayoritas itu benar, berbeda dengan agama terdahulu. Yahudi minoritas, mayoritas sesat. Nasrani mayoritas sesat, yang benar sedikit. Tapi umat Muhammad yang dijamin benar itu mayoritas. Saya tidak mau ada takwil lain. Saya tidak mau tafsir lain. Karena ada orang coba-coba mindahkan arti jamaah kepada yang lain, walaupun sedikit, tapi yang benar itu yang jamaah. Ini kacaunya orang. Gak ada yang nyuruh ngomong begitu. Nabi mengatakan as-sawadul a'zam. Udah selesai. Nah, kemudian intisyarul amal. Nanti ada yang mengistilahkan dengan mutawatir amali gitu. Kan kalau hadis mutawatir lafzi maknawi, tapi ada lagi mutawatir amali. Hadis riwayat At-Tabrani berbicara tentang talqin mayit, jelas hadis ini dhaif. Tetapi Ibnu Qayyim mengatakan, tetapi berkesinambungannya amal dari dulu sampai sekarang umat Islam melakukan talqin mayit kafin fil amali, cukup menjadi dalil bahwa talqin mayit itu ada landasannya. Jadi amal yang sudah hidup, jangan pegang hadisnya. Tapi hadis tadi tidak menjadi naik, bisa dikerjakan kandungannya karena didukung oleh praktek, meskipun hadisnya dhaif. Nah, di Indonesia ini hidup dari dulu talqin ini. Datang orang, hadisnya dhaif, bid'ah. Mas, maca hadis rampung, tapi komentar ulama yang ngerti dong, tungguin dulu. Kowe iki sapa? Orang ambeien minta ke tukang ikan, dipotong pakai welet, mati. Kemudian al-isnad. Sebenarnya ketika orang bisa menunjukkan isnad, itu sama statusnya dengan hadis. Tapi di sini orang-orang yang bicara hadis tidak jujur. Hadis itu dibatasi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad.
Pengertian hadis itu bukan kitab hadis, ini yang orang salah. Hadis itu ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam aulan au fi'lan au taqriran dan seterusnya. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, pekerjaan, ketetapan dan sebagainya, baik ada di dalam kitab hadis maupun tidak, itu hadis. Hanya keabsahan sebuah laporan itu kriterianya ada di dalam mustalah hadis. Siapa di antara mereka? Qurra. Al-Qurra Al-Quran itu meriwayatkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah punya sanad sendiri. Sanad mereka tidak ada dalam kitab hadis. Bahkan Imam Hafiz sendiri di dalam kitab hadis nanti dianggap sebagai orang yang tidak kredibel. Dengan resiko jika Imam Hafiz dianggap tidak kredibel, maka Quran yang kita baca ini tidak benar. Sebaliknya nanti ada Quran di dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam Al-Bukhari itu ada hadis yang mengatakan bahwa Rasul membaca wadzakari wal unsa. Padahal di Quran kita wama khalaqaz zakara wal unsa. Apakah gara-gara hadis Sahih Bukhari ini Quran kita bisa dikoreksi, disalahkan? Harus cetak Quran baru, jangan wama khalaqaz zakara wal unsa tapi wadzakari wal unsa. Karena Quran yang ada ini dari Hafiz. Hafiz itu tidak kredibel. Kan hancur agama kalau begini. Yang kedua, sanad ilmu thariqah. Di Indonesia dari dulu para ulama sudah biasa mengamalkan thariqah. Bahkan ada thariqah Mu'tabarah An-Naqdiyah. Sekitar 42 thariqah. Datang orang, dah ada dari Quran dan hadisnya. Ini tidak adil. Kalau mereka adil mestinya bertanya kepada ahli thariqah, Anda dari mana dapat ini? Ketika mereka bisa tunjukkan sanadnya, selesai masalah. Karena al-isnad minad din. Isnad itu bagian dari agama. Ketika Habib Lutfi misalnya bisa tunjukkan Qadiriyah Naqsyabandiyahnya mengambil dari mana? Umpamanya nanti Qadiriyah Naqsyabandiyah ngambilnya dari Abah Hanum Suryalaya. Abah Hanum mengambil dari Muhammad